Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa dari SD 01 Ganten, Kecamatan Kerjo. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Grojogan Sewu. Grojogan Sewu adalah nama air terjun yang terkenal di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Selain menjadi tempat tujuan wisata yang menarik, banyak orang yang datang ke Grojogan Sewu untuk berburu pusaka. Loh, kenapa bisa menjadi tempat berburu pusaka? Begini kisahnya. Dikisahkan ada seorang raja dari Dwarawati yang bernama Prabu Kresna yang sedang gundah hatinya. Kegundahannya disebabkan oleh usahanya untuk mendamaikan kesatria Pandhawa dan Balakurawa selalu gagal, bahkan nyaris terbunuh. Perang besar tampaknya tak dapat dihindari lagi. Gumamnya sedih. Prabu Kresna segera memikirkan cara untuk menyelesaikan dan mengusahakan kemenangan Pandhawa dengan menghitung kekuatan yang dimiliki Balakurawa. Para kesatria Pandhawa tampaknya akan mengalahkan Balakurawa. Tapi bagaimana dengan sesepuh kerajaan? Prabu Kresna cemas memikirkannya. Berhari-hari Prabu Kresna berada di sanggar pemujaan, tekun memanjatkan permohonan kepada Dewata agar kemenangan menjadi milik Pandhawa di perang Bratayuda nanti. Dewata mengabulkan doa Prabu Kresna. Dia mendapat petunjuk cara memenangi perang bagi pihak Pandhawa. Untuk dapat mengalahkan kerajaan Astina, para kesatria Pandhawa tidak perlu cemas lagi, kata Prabu Kresna menasihati. Apa maksud Kakanda Kresna, kita tidak boleh berkecil hati lagi, sahut Raden Werkudara tidak sabar. Kakanda sudah mendapat petunjuk dari Dewata. Dinda Werkudara tidak perlu cemas lagi, jawab Prabu Kresna. Kemudian Prabu Kresna mulai membeberkan cara untuk mengalahkan kerajaan Astina dan Balakurawa. Siapa yang akan menghadapi Kakanda Baladewa? Tanya Prabu Puntadewa agak cemas. Mengenai Kanda Baladewa, serahkan itu padaku. Dinda Puntadewa tidak perlu cemas, jawab Prabu Kresna pasti. Selanjutnya, Prabu Kresna segera menunaikan tugasnya, yaitu membujuk Prabu Baladewa. Prabu Kresna sedih setiap kali ingat niat kakaknya yang akan berperang di pihak Balakurawa. Tidak ada yang bisa menandingi Prabu Baladewa dengan senjata penghancur nanggalannya itu. Maka Prabu Kresna bertekad untuk menggagalkan niat kakaknya itu, walaupun dengan cara yang tidak kesatria. Kakanda Baladewa, apakah tekadmu sudah bulat untuk berperang membela Balakurawa? Tanya Prabu Kresna kepada kakaknya saat bertemu di kerajaan Mandura. Benar Dinda Kresna, aku akan berperang membela Balakurawa, jawab Prabu Baladewa tegas. Prabu Kresna pun tidak punya pilihan selain terpaksa menjalankan siasatnya dengan penuh bujuk rayu dan sangat meyakinkan, yaitu dengan alasan memperdalam kesatria. Prabu Baladewa akhirnya berhasil dibujuk untuk bertapa di lereng air terjun di Gunung Lawu itu selama 1000 hari. Bertapa di bawah air terjun di lereng Gunung Lawu itu, Dinda Kresna, tegas Prabu Baladewa. Benar Kanda Prabu, hanya dengan bertapa di bawah derasnya air terjun yang di lereng Gunung Lawu itu, Kanda akan dapat mengalahkan para kesatria Pandhawa, jawab Prabu Kresna meyakinkan. Begitulah akhirnya Prabu Baladewa berhasil disingkirkan secara halus oleh Prabu Kresna dengan tipu daya. Dan selama ditinggal bertapa 1000 hari itu, perang besar Bratayuda akhirnya sudah terjadi dengan sengitnya. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh para kesatria Pandhawa dengan nasihat Prabu Kresna. Sementara itu, Prabu Baladewa yang sedang bertapa sangat kaget ketika mengetahui air yang gemerocok menerpa dirinya tidak lagi jernih tetapi berwarna merah dan berasa darah. Jagat Dewa Batara, aku sudah dimemperdaya oleh Prabu Kresna,
Seru Prabu Baladewa marah. Air terjun yang berwarna darah dan berasa darah itu berasal dari darah para prajurit di medan laga perang yang terbawa oleh air hujan yang mengalir ke sungai. Betapa kecewa dan ingin marahnya Prabu Baladewa, namun ia segera mengetahui bahwa perang telah usai, dan sebagai tanda untuk mengenang kekecewaannya itu, Prabu Baladewa menamai air yang gumbrojok di lereng Gunung Lau itu dengan sebutan Grojogan Sewu. Itulah asal mula air terjun di lereng Gunung Lau itu yang dinamakan Grojogan Sewu, dan sampai sekarang banyak didatangi orang atau peziarah untuk bertapa dengan harapan mendapat pusaka Prabu Baladewa. Demikian kisah cerita asal mula Grojogan Sewu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.